Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Guru Pengampu Mapel Bahasa Indonesia, yang saya hormati kedua tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan debat. Sebelum saya memulai debat pada hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan tata aturan debat. Pertama, peserta terdiri dari tim afirmasi dan tim oposisi. Kedua, peserta dilarang memberikan argumen yang berunsur sara. Ketiga, peserta yang menyatakan argumen tidak diperbolehkan melebihi batas waktu yang ditentukan. Perkenalkan, nama saya Fani Tismara Agustina, absen 35. Di sini saya sebagai moderator. Di sini kami akan mendebat dengan mosi membawa sepeda motor ke sekolah aman atau rawan. Banyaknya pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah tentu bukanlah hal yang asing lagi, bukan? Ya, membawa sepeda motor ke sekolah mempunyai dampak positif, tetapi di sisi lain pasti mempunyai dampak negatif. Seperti yang saat ini marak terjadi beberapa perkara dikarenakan siswa membawa sepeda motor ke sekolah. WHO mencatat bahwa 1 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat kecelakaan. Kepada tim afirmasi saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan argumen. Sebelumnya perkenalkan, saya Beril Abisa, absen 23. Saya dari tim afirmasi ingin mengajukan pendapat saya tentang membawa sepeda motor ke sekolah. Saya setuju dengan pelajar yang membawa sepeda motor ke sekolah. Dengan mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah, bagi para pelajar tentu memiliki dampak positif. Di antaranya yaitu dengan membawa sepeda motor ke sekolah, pelajar dapat menghemat waktu di perjalanan karena tidak harus menunggu kendaraan umum atau angkutan umum yang tidak jelas keberangkatannya atau kedatangannya, yang akan membuat waktu pelajar terbuang sia-sia sehingga membuat pelajar terhambat sampai ke sekolah. Baik, saya lanjutkan argumen dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahyandoni Pratipa, absen 29. Dengan membawa sepeda motor ke sekolah juga menghemat uang saku pelajar karena uangnya tidak perlu terpakai untuk membayar angkutan umum. Dengan mengendarai sepeda motor ke sekolah tidak akan merepotkan orang tua yang harus mengantar jemput anaknya ke sekolah, karena tidak semua orang tua berada di rumah saat anaknya ingin berangkat ke sekolah. Banyak orang tua yang lebih mementingkan pekerjaannya supaya tidak terlambat sehingga anak tidak diurusnya. Baik, saya lanjutkan argumen dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilham Mansis, absen 20. Dengan membawa sepeda motor sendiri ke sekolah, pelajar akan merasa lebih nyaman dan aman dibandingkan dengan menaiki angkutan umum karena banyak penumpang lain yang mengganggu kenyamanan para pelajar seperti merokok, tempat yang sempit, sehingga pelajar berpikiran untuk tidak menaiki angkutan umum lagi. Sekian dari saya, tim afirmasi. Kemudian pernyataan berikutnya akan disampaikan oleh tim oposisi. Kepada tim oposisi saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan argumen. Perkenalkan, nama saya Dindi Gilardino Ramadan, absen 9. Saya di sini akan mengajukan posisi untuk posisi kontra. Saya tidak setuju dengan pelajar yang membawa sepeda motor tanpa adanya SIM. Karena secara aturan bagi pengemudi kendaraan sepeda motor yang masih di bawah umur atau tidak memiliki SIM dilarang mengendarai sepeda motor. Dan bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan mendapat ancaman pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 juta. Baik, saya akan melanjutkan argumen dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Salma, absen 21. Dan meski dilarang untuk mengendarai sepeda motor, tetapi masih banyak para pelajar yang berani untuk membawa sepeda motor ke sekolah. Dan juga banyak dampak negatifnya.
yaitu 1. Pelajar yang mengendarai sepeda motor ke sekolah bisa saja mengalami hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. 2. Dan kita melakukan penjagaan ketat di beberapa jalur perjalanan. Pihak Kapolsek akan menahan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, termasuk para pelajar yang masih di bawah umur. 3. Pelajar yang terlalu sering mengendarai sepeda motor akan merasa bosan, sehingga berinisiatif mencari hal-hal yang baru, seperti mendirikan gerombolan grup bermotor. 4. Mengendarai sepeda motor itu tentunya hal yang sangat menyenangkan bagi para pemula, karena mengendarai motor adalah suatu hal yang menyenangkan. Hal itu bisa saja menurunkan konsentrasi belajar siswa karena memikirkan kesenangan berkendaraan. Baik, saya akan lanjutkan argumen dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurfala Ramadan, absen 28. Menurut aparat kepolisian, pelanggaran lalu lintas yang melibatkan siswa di bawah umur atau mencapai puluhan ribuan kasus, salah satunya sebelum memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Sangat disayangkan, kasus siswa membawa sepeda motor baru menjadi perhatian setelah banyak dampak negatifnya. Semua pihak harus bersatu padu dan bekerja sama dalam menindak siswa yang membawa kendaraan sepeda motor, mengingatkan masih banyak siswa yang melanggar dan dampak negatifnya yang ditimbulkan. Baik, bagaimana pendapat tim afirmasi tentang dilarangnya membawa sepeda motor ke sekolah? Kepada tim afirmasi, silahkan mengajukan pendapatnya. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menyatakan argumen. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Agni Davani dari absen 1. Saya di sini sebagai tim afirmasi. Saya setuju apabila seorang siswa membawa sepeda motor ke sekolah tanpa membawa SIM, karena hal itu wajar. Karena anak sekolah dominan masih di bawah umur. Dan jika mereka ingin berangkat sekolah membawa sepeda motor tersebut, siswa dapat menghindari sisi negatif dari angkutan umum, seperti berdesakan, bau keringat, dan terkadang siswa juga tidak mendapatkan tempat duduk yang layak. Jadi, cara belajar siswa di sekolah akan terganggu, seperti siswa tidak akan konsentrasi. Jadi, menurut saya, jika siswa-siswa membawa sepeda motor ke sekolah, itu wajar-wajar saja, karena itu dapat menghemat waktu dan biaya. Baik, saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Rasa dari Vanessa, absen 30. Pada umumnya, pelajar tidak menggunakan jalan raya untuk sampai ke sekolah, melainkan menggunakan jalan kecil atau jalan tikus. Hal ini bertujuan untuk menghindari pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena kebanyakan pelajar yang membawa motor belum mempunyai SIM. Baik, selanjutnya bagaimana pendapat tim oposisi tentang dilarangnya membawa sepeda motor ke sekolah? Kepada tim oposisi dipersilahkan mengajukan pendapatnya. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan argumen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ekestial di Lepasya, absen 10. Saya di sini sebagai tim oposisi. Saya tidak setuju dengan pelajar yang membawa sepeda motor tanpa SIM. Misalnya ada pelajar yang membawa sepeda motor ke sekolah. Sebaiknya orang tua harus mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Jika memang ayah atau ibunya tidak bisa mengantar atau menjemput, pelajar tersebut dapat menaiki kendaraan umum, bisa juga naik ke sekolah atau naik ojek langganan, atau minta antar keluarga yang sudah mempunyai SIM, misalnya kakak, om, atau tante. Baik, saya akan melanjutkan argumen dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tabita Tikatu Zahra, absen 33. Secara hukum, sudah ditegakkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM, sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Jika melanggar, akan dijerat pidana berdasarkan pasal 281 di Undang-Undang LLAJ yang berbunyi, setiap orang yang tidak memiliki SIM sebagaimana disebut pada pasal 77 ayat 1 akan dipidana kurungan paling lama selama 4 bulan atau denda 1 juta.
Adapun hal negatif bagi pelajar yang mengendarai sepeda motor tanpa SIM. Yang pertama, bolos sekolah. Biasanya, pelajar yang membawa sepeda motor ke sekolah akan membolos sekolah, terutama bagi pelajar laki-laki. Yang kedua adalah kebut-kebutan. Banyak pelajar yang kebut-kebutan di jalan dan tentunya akan merugikan pengendara yang lain. Dan yang terakhir adalah kecelakaan lalu lintas. Biasanya, kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh banyaknya pelanggaran. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada tim afirmasi dan tim oposisi yang sudah mau mengajukan pendapatnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Notulen. Perkenalkan, nama saya Nita Dwi Apriliani, absen 4. Di sini saya akan menyimpulkan debat pada hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah sepeda motor memang mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Motor juga bisa membuat aktivitas sehari-hari berjalan dengan lancar, terutama aktivitas para pelajar dan aktivitas para pekerja. Namun, aktivitas akan terhambat apabila tidak berhati-hati dalam berkendara. Maka dari itu, dibutuhkan peran dari orang tua untuk menasihati dan mengajarkan anaknya yang belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah untuk bisa lebih berhati-hati dalam berkendara. Kejadian apapun bisa terjadi di luar dugaan sesuai dengan kehendaknya. Maka dari itu, dibutuhkan kehati-hatian dalam berkendara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata atau ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi